Kalau kamu pulang ke rumah dan yang buka pintu itu ibu kamu, wajahnya sama, suaranya sama, bahkan dia tahu kebiasaan kamu. Tapi ada sesuatu yang terasa beda. Kamu bakal percaya perasaan itu atau kamu bakal pura-pura semuanya normal. Inilah yang dialami Revan, dan sampai sekarang dia masih tinggal di rumah itu. Revan tinggal di sebuah gang yang nggak terlalu sempit, tapi juga nggak ramai. Rumah-rumahnya berdempetan, tapi masih ada jarak. Tipikal daerah pinggiran kota di daerah Jawa. Kalau siang masih ada suara anak-anak, motor lewat, ibu-ibu ngobrol, tapi begitu malam tiba, terutama lewat jam 10, suasananya berubah. Sepi, kadang cuma suara angin ataupun suara jangkrik saja. Revan tinggal berdua sama ibunya. Ayahnya sudah meninggal sejak Revan masih kecil. Jadi ibunya itu satu-satunya keluarga yang dimiliki Revan. Dan hubungan mereka dekat banget. Ibunya tipe yang perhatian, selalu memasak, selalu menunggu Revan pulang. Bahkan hal kecil seperti nyiapin air minum di meja pun nggak pernah terlupakan. Rutinitas mereka itu sederhana, tapi cukup hangat untuk keluarga dua orang saja. Revan sekolah pulangnya itu sore dan ibunya selalu ada di rumah. Mereka makan bareng, kadang nonton TV bareng. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang ganjil. Sampai suatu hari ibunya mulai sakit. Awalnya cuma demam saja. Revan pikir masuk angin biasa. Tapi hari kedua ibunya mulai lemas. Hari ketiganya dia nggak bisa bangun dari tempat tidur. Nafsu makan mulai menghilang, matanya kadang terlihat kosong, kadang kalau diajak ngobrol jawabannya telat atau bahkan tidak nyambung dengan apa yang diobrolin. Revan mulai panik, dia bawa ibunya ke puskesmas, tapi dokter bilang mungkin hanya kecapean atau infeksi ringan saja. Dikasih obat, disuruh istirahat, nanti juga sembuh. Tapi ternyata setelah itu kondisi ibunya belum juga membaik, justru makin turun. Badannya dingin, tapi keringatnya itu juga keringat dingin. Malam harinya ibunya sering bangun tapi nggak jelas mau ngapain. Suatu malam ibunya tiba-tiba memanggil Revan. Van, Revan. Revan yang lagi di ruang tengah langsung masuk kamar. Kalau nanti ibu pulang, kamu jangan kaget ya. Revan bingung. Maksudnya pulang itu pulang kemana? Ini kan di rumah. Tetapi ibunya cuma tersenyum tipis-tipis saja. Jangan kaget aja. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa bikin Revan jadi nggak nyaman. Besoknya kondisinya semakin parah. Akhirnya Revan membawa ibunya ke rumah sakit memakai mobil tetangga. Waktu itu ibunya masih sadar, masih bisa genggam tangan Revan. Sebelum masuk ruang perawatan, dia bilang, jaga rumah ya. Itu terakhir kali Revan lihat ibunya dalam kondisi sadar. 2 hari setelah itu, Revan kan pulang di rumah. Jadi yang jaga ibunya itu tetangganya sebelah rumah. Revan di rumah sendirian. Hari pertama masih biasa-biasa saja. Hari kedua mulai terasa sangat sepi. Tapi belum ada hal-hal yang aneh terjadi. Sampai sore hari sepulang sekolah, Revan buka pagar, jalan ke pintu dan langsung terhenti karena dia kaget. Pintu rumahnya sudah keadaan terbuka. Padahal dia yakin kalau sebelum berangkat ke sekolah, dia itu sudah mengunci pintunya. Dia masuk pelan-pelan sambil berteriak memanggil ibunya. Bu,
Nggak ada jawaban. Dia jalan ke ruang tamu dan di situ terlihat ibunya duduk di kursi. Dia diam saja. Revan menyapa, "Bu." Ibunya nengok. "Udah pulang." Suaranya sama, wajahnya sama, tapi ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Kayak ada beda. Revan langsung tanya, "Ibu bukannya di rumah sakit?" Ibunya menjawab pendek-pendek saja, "Udah pulang." Nggak ada cerita, nggak ada penjelasan, nggak ada pelukan. Itu yang pertama kali bikin Revan ngerasa ada yang aneh dengan ibunya itu. Nggak pernah seperti itu. Biasanya kalau habis sakit atau pergi dari suatu tempat, dia itu pasti cerita panjang kali lebar kalau cerita itu. Tapi kali ini nggak ada cerita apapun, cuma duduk ngeliatin wajah Revan. Nah, di malam harinya ibunya masuk seperti biasa, tapi gerakannya sedikit berbeda, lebih lambat dan agak kaku. Kayak orang yang lagi meniru gerakan, bukan seperti orang yang biasa melakukan pekerjaan rumah. Dan yang paling aneh, dia itu nggak makan, sama sekali nggak makan, cuman duduk di depan Revan, ngeliatin Revan makan tanpa berkedip. "Bu, ibu nggak makan?" Udah jawabnya, datar. Tanpa ekspresi, Revan mulai merasa ada yang aneh dengan ibunya. Tapi dia masih mencoba untuk berpikir logis. Mungkin ini efek sakit, mungkin juga karena masih merasa lemas. Tapi tetap merasa ada sesuatu yang janggal. Nah, pada jam 2 pagi, Revan kebangun. Nggak ada suara yang keras ya, tapi ada perasaan. Kayak ada yang bangun di rumah itu. Dia dengar suara dari dapur, bunyi sendok atau sesuatu jatuh. Dia keluar kamar pelan-pelan dan dia melihat ibunya sedang berdiri di dapur, membelakangi Revan. Diam, nggak gerak sama sekali. "Bu." Nggak ada jawaban. Dia mendekat dan sebelum Revan menyentuh ibunya, ibunya langsung ngomong tanpa menoleh, "Jangan keluar malam-malam." Suaranya sedikit beda, lebih dalam, lebih berat. Seketika itu Revan langsung mundur dan balik masuk ke kamar lagi. Dari situlah dia mulai sadar dan mulai yakin kalau dia bukan ibunya. Besoknya keanehan mulai jelas. Ibunya nggak keluar rumah sama sekali, nggak nyapa tetangga, nggak buka jendela. Cuma pindah dari tempat satu ke tempat lainnya, dari ruang tamu ke dapur, dari dapur ke kursi dekat pintu. Tapi setiap Revan melihat ibunya, selalu saja mata ibunya ke arah Revan. Melihat tanpa berkedip, Revan mulai memperhatikan hal-hal lebih detail. Cara jalan ibunya hampir seperti nggak ada suara. Kadang langkahnya terlalu cepat untuk jarak yang seharusnya. Pernah suatu sore ibunya duduk di ruang tamu, sedangkan Revan ada di dapur. Dalam beberapa detik, pas dia balik badan, tiba-tiba ibunya sudah berdiri tepat di belakang Revan, tanpa suara, tanpa langkah. Nah, pada puncaknya, waktu makan siang, sendok Revan jatuh. Dia refleks ambil, dan saat dia berdiri, ibunya sudah ada di belakang Revan. Entah dari mana, tiba-tiba sudah di belakang saja. Ibunya bertanya, "Kamu itu kaget apa takut?" katanya sambil tersenyum. Dan karena merasa ada yang nggak bener, teleponlah Revan ke pihak rumah sakit untuk menanyakan kondisi ibunya. Di situ betapa kagetnya Revan mendengar jawaban dari pihak rumah sakit kalau ternyata ibunya itu masih dirawat di rumah sakit. Jantung Revan berdetak kencang, badan merinding. Kalau ibunya masih di rumah sakit, lantas
yang di rumah ini siapa? Tanpa pikir panjang, Revan langsung masuk ke kamar tidur. Dia berusaha untuk tidur, tetapi saat jam 2 pagi ada suara ketukan di pintu kamar dia. Tok, pelan. Van, buka pintunya. Terdengar suara ibunya, tapi Revan diam saja, nggak berani ngejawab. Lalu handle mulai bergerak pelan, seolah ibunya ingin membuka pintu untuk masuk. Karena takut, Revan langsung dorong lemari ke pintu, dan setelah itu ada suara ketawa pelan dari luar pintu. Ketawanya nggak keras, tapi cukup bikin semua bulu kuduk berdiri. Sepanjang malam Revan nggak bisa tidur. Dengar langkah kaki bolak-balik di depan pintu. Kadang berhenti tepat di depan pintu kamar. Kadang menjauh kayak lagi orang sedang panik menunggu. Dan pagi harinya rumah terasa kosong. Seperti tidak ada siapa-siapa. Ibunya juga nggak kelihatan di mana-mana. Seolah 2 hari kemarin itu nggak pernah terjadi apa-apa. Hanya bau lembab kayak tanah basah yang masih terasa. Siangnya ada tetangga datang, dan ternyata tetangga itu nganterin ibunya pulang dari rumah sakit. Nah, kondisinya itu lemas, tapi posisinya sadar. Saat masuk melewati pintu, ibunya ini langsung berhenti dan berkata, "Rumah ini dingin banget ya." Lalu dia bilang satu hal lagi, "Kamu sering buka pintu malam-malam ya?" Mendengar itu, Revan hanya diam. Karena Revan tidak pernah merasa kalau dia itu membuka pintu di malam hari. Hari-hari berikutnya mulai terasa normal, tetapi nggak sepenuhnya kembali normal. Kadang ibunya berhenti di tengah aktivitas, kayak lagi dengar sesuatu. Pernah dia bilang, "Van, tadi kamu memanggil ibu ya?" Padahal Revan lagi di kamar main HP sendirian dan diam saja. Pernah juga ibunya bilang, "Jangan sering buka pintu malam-malam, nanti dia masuk lagi." Revan kaget, perasaan gak pernah cerita soal kejadian kemarin-kemarin, tapi ibunya seperti mengetahui segalanya. Seminggu kemudian, hal-hal kecil mulai muncul lagi. Jam 2 pagi, Revan kebangun. Kali ini gak ada suara, tapi dia lihat dari celah pintu kamar dia. Ada sebuah bayangan yang lewat, pelan, kayak ada orang jalan. Revan buka sedikit pintunya, agar dia bisa melihat apa yang ada di luar. Tetapi begitu dia tengok, ternyata tidak ada apa-apa. Setelah itu ternyata dari arah dapur ada suara kursi yang sedang digeser. Nah, Revan gak mau ambil pusing karena takut. Dia berusaha tidur. Nah, keesokan harinya ternyata kursi itu memang benar-benar pindah posisi. Karena penasaran, Revan mencoba tanya ke tetangga sebelah yang namanya Bu Tini. Awalnya Bu Tini gak mau cerita karena nanti Revan jadi paranoid yang berlebihan. Tapi Revan tanya dengan serius. Diceritainlah, ternyata rumah itu dulunya pernah ditempati keluarga lain. Dan katanya keluarga itu sering didatangi sosok yang bernama Safiah. Safiah ini adalah sosok yang bisa berubah wujud mirip dengan anggota keluarga. Tapi katanya sosok ini tidak ada niat jahat, tidak ada niat menyakiti. Dia hanya ingin keluarga Revan tahu kalau di situ ada juga sosok lain yang tinggal. Nah, sejak saat itulah Revan mulai sadar, mungkin bukan hanya dia yang pernah mengalami ini. Dan Revan mulai membiasakan diri dengan adanya sosok lain di rumahnya ini. Kadang pintu terbuka sendiri,
Kadang ibunya tiba-tiba diam seperti orang ngelamun. Kadang Revan ngerasa ada yang ngeliatin dari suatu sudut rumah. Dan sampai sekarang satu hal yang masih bikin Revan nggak tenang. Kadang kalau dia lagi sendirian di rumah dan dia dengar suara ibunya manggil dia dari dapur, dia harus memastikan dulu yang di dapur itu benar-benar ibunya atau bukan.